Terima kasih Bapa yang baik, di dalam anugerah-Mu, dalam kasih sayang-Mu, dalam cinta-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam kesempatan pagi hari ini. Apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, nyatakanlah di tengah-tengah kehidupan kami pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan ya. Selamat pagi buat Ibu Sumiatun, Ibu Neni, lalu juga selamat pagi buat Ibu Hana Setiawan, Ibu Dina Abigail, lalu juga Pak Iwan Hasan ya. Shalom, selamat pagi. Begitupun juga dengan Ibu Lismaidar ya. Shalom, selamat pagi. Begitupun juga dengan Ibu Yeni Terima ya, shalom selamat pagi. Juga Ibu Lydia Agnes ya, shalom selamat pagi. Ibu Tiur juga, Ibu Tiur segala, shalom selamat pagi. Puji Tuhan ya buat setiap Bapak Ibu Saudara. Begitupun juga shalom buat hambanya. Selamat pagi Pak Resos ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di dalam kesempatan pagi hari ini, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Dalam kesempatan hari kemarin saya sudah jelaskan bahwa sepanjang minggu berjalan ke depan ini, saya mau memotivasi, mendorong, menguatkan Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan yang ada hari-hari ini ya. Kemarin saya sudah jelaskan bagaimana orang percaya digambarkan itu seperti burung Raja Wali ya. Lalu juga digambarkan seorang percaya itu sebagai seorang prajurit yang siap berperang. Begitupun juga sebagai seorang pelari dalam sebuah perlombaan lari. Dan dikatakan sebagai domba, bahkan dikatakan sebagai terang dan garam dunia, dan digambarkan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran sungai ya. Bahkan digambarkan seperti ranting dari pokok anggur. Nah, inilah hal-hal yang akan kita pelajari dalam kesempatan seminggu berjalan ini. Kalau kemarin saya sudah bicara tentang seorang burung Raja Wali ya. Nah, mari saat ini kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama kita akan membacanya. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua dikatakan demikian pada ayat yang pertama ya, dengan judul peringkopnya panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, ini jadi harus diperhatikan ya. Kalau kita kuat itu, kita tidak akan pernah bisa kuat di luar kasih karunia Kristus ya. Jadi untuk itu kita paham betul dalam hidup ini, kalau bukan karena kasih karunia Allah, maka kita tidak akan kuat. Sebab itu dikatakan apa? Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, kata Rasul Paulus kepada Timotius, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini jadi ada hal yang menjadi delegasi yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius ya. Jadi hal yang sama pun kiranya dapat menjadi pendelegasian kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang setia untuk bersama dalam program doa pagi ini. Setiap pagi mulai dari jam 6 sampai jam 7, 1 jam kita bersama memulaikan hari yang ada ya, dimana setiap Bapak Ibu Saudara ketika terus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara juga boleh cakap mengajar orang lain ya, menyampaikan apa yang harusnya menjadi kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Berikutnya di dalam ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa ada hal yang menjadi bagian daripada orang percaya digambarkan, yaitu sebagai seorang prajurit yang baik ya. Berarti di sini pun juga ada prajurit yang tidak baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya ya. Jadi jelas di sini
Apa yang Alkitab katakan jelas bahwa seorang prajurit itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, inilah hal yang menjadi gambaran selanjutnya dalam kehidupan sebagai orang percaya, ya. Saya katakan bahwa dalam beberapa banyak ayat Alkitab yang menggambarkan, baik itu juga sebagai seorang olahragawan, ya. Selanjutnya dikatakan, ya, di dalam ayat yang kelima. Tetapi dalam kesempatan ini kita mau bahas tentang bagaimana seorang prajurit yang sejati, bagaimana seorang prajurit yang siap menghadapi segala keadaan di dalam hari-hari kehidupan kita. Dalam kehidupan seorang Kristen itu dijuluki sebagai militia Christi, ya. Ada istilah militia Christi, ini adalah hal yang diberikan sebagai julukan, ya, kepada pengikut Kristus. Makanya disebut sebagai prajurit Kristus. Itu sebabnya dalam peranan kita sebagai seorang percaya, maka kita ditunjuk sebagai prajurit Kristus. Untuk apa? Untuk menegakkan kerajaan Allah. Nah, inilah hal yang akan kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kita memiliki kualitas sebagai militia Christi, sebagai prajurit Kristus dalam menghadapi segala keadaan tantangan hidup ini, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mengacu kepada apa yang menjadi ayat bacaan kita di dalam 2 Timotius pasal yang kedua tadi, ya, pada ayat yang ketiga tadi dikatakan demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ada kata ikutlah, ya, berarti di sini ada hal yang ditawarkan dalam kehidupan seseorang. Dia harus mengikuti apa yang menjadi aturan dalam keberadaan pimpinannya, komandannya, ya. Nah, ini adalah hal yang harus dimiliki dalam kehidupan seorang prajurit. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama begini, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Seorang untuk menjadi seorang prajurit, dia harus bersedia untuk masuk, mendaftarkan diri, ya. Perhatikan ini, untuk mendaftarkan diri sebagai apa? Sebagai seorang prajurit, gitu. Jadi ada pendaftaran, dia harus bersedia untuk masuk. Nah, dalam prosesnya, maka ketika ia mengikuti apa yang menjadi aturan dan ketentuan yang ada, maka dia akan masuk atau ditentukan tidak masuk, ya. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Sama dalam iman Kristen kita pun demikian, ya. Kalau kita bicara tentang mengikut Kristus sebagai militia Christi, sebagai prajurit Kristus, maka diminta kesadaran kita mau ikut Tuhan atau tidak, kan begitu. Jadi kita tidak memaksa. Kristus tidak pernah memaksa untuk seseorang menjadi pengikutnya, gitu loh. Ya, ini perlu dipahami karena gambaran yang digambarkan oleh Alkitab yang menggambarkan tentang orang percaya digambarkan seperti prajurit Kristus. Maka kita harus melihat dari awalnya. Seorang prajurit tidak serta-merta, ya kan, kecuali terjadi darurat perang. Kalau terjadi darurat perang, seluruh rakyat adalah tentara. Dalam artian mereka harus dilatih dan dipersenjatai. Siap atau tidak siap, terima atau tidak terima, karena situasinya adalah darurat perang. Tetapi tidak demikian dalam keadaan yang seperti kita jalani hari-hari ini, ya. Tidak ada darurat perang. Tetapi ada orang-orang muda yang tertantang untuk mengajukan dirinya, mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang prajurit. Nah, dalam kondisi yang ada hari-hari ini pun, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mulai dengan pemahaman ini, bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus itu dengan kerelaan, ya, dengan kesukaan. Harusnya seperti itu. Jadi bukan karena keterpaksaan. Karena kalau pada akhirnya seseorang yang dipaksa untuk menjadi seorang prajurit, dia akan kesulitan
Kesulitan dalam hal apa? Mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di dalam aturan main sebagai seorang prajurit. Nah, inilah hal yang juga harus kita miliki, ya. Itu sebabnya dalam keberadaan seseorang, ya, ketika dia menjadi prajurit Kristus, harus disadari dulu bahwa saya mengikut Kristus ini karena terpaksa, karena iming-iming, karena harta, atau karena jabatan, atau karena hal-hal yang ditawarkan oleh manusia lainnya, atau memang karena saya menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya dalam kesadaran saya mau menjadi prajurit Kristus. Nah, ini beda. Makanya kualitasnya juga akan berbeda, ya, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, di dalam kesempatan ketika ia mau menjadi seorang pengikut, ya, maka yang pertama dia siap untuk masuk. Yang kedua, dia harus siap untuk apa? Untuk melayani, gitu loh. Ini harus kita mulai pahami dalam kehidupan kekristenan, ya. Makanya Kristus bilang apa? Bahwa aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk melayani orang-orang berdosa, gitu loh. Nah, kalau kita sampai pada pemahaman ini, tentu kita akan memiliki kualitas sebagai prajurit Kristus yang luar biasa, ya. Jadi kita harus apa? Bersedia. Dalam prinsip hidup kita adalah untuk melayani, ya. Aku datang bukan untuk dilayani, kata Kristus yang adalah Tuhan dan Raja, tetapi aku datang untuk melayani. Berarti di sini adalah sesuatu yang harus kita pahami dalam langkah yang pertama, yaitu bahwa memiliki kualitas prajurit Kristus yang baik itu, yaitu harus bersedia mengikut. Nah, mengikut di sini yaitu mulai dengan apa? Bersedia untuk mendaftarkan diri lah, kalau saya katakan dalam ini prajurit, ya kan begitu. Jadi tidak didorong-dorong. Percaya kepada Kristus pun demikian, tidak didorong-dorong, tidak dipaksa-paksa, tidak diiming-imingi oleh karena nanti akan dikasih ini, dikasih itu, bahkan oleh karena akan menikah, ya, seperti itu dan sebagainya. Yang kedua, harus siap untuk melayani. Lalu yang ketiga, bahwa seorang prajurit itu harus taat kepada komandannya, ya. Apapun yang diperintahkan, maka dia harus melakukannya. Enak nggak buat dilakukan? Belum tentu enak, tetapi dia harus mengikutinya. Nah, ini adalah hal yang juga harus dimiliki dalam pemahaman hidup kita sebagai orang percaya. Di mana contohnya? Dalam ketaatan kita. Waktu kita tahu bahwa ada saja hal-hal yang coba untuk menyerang dalam kehidupan kita, kita diminta Tuhan untuk mengampuni, untuk melepaskan pengampunan. Enak nggak? Nggak enak sebenarnya, ya kan begitu. Tetapi itulah yang terjadi. Kadangkala kita harus tetap belajar untuk mengampuni, ya. Puji Tuhan, dalam konteks saya sebagai pendeta di GBI Glow, ya, kita ini dinaungi oleh namanya LBH Glow, ya, Lembaga Bantuan Hukum Glow. Jadi sebagai pendeta pun kita, ya, tentunya sebagai warga negara yang baik, saya adalah warga negara Indonesia. Artinya saya tidak terlepas dari hukum di Indonesia yang berlaku buat seluruh warga negara Indonesia. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan hidup sebagai warga negara yang baik pun kita harus mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dari hukum di Indonesia, ya. Nah, oleh karena itu saya bersyukur dalam anugerah Tuhan, ya, kalau sebagai pendeta di GBI Glow, sebenarnya juga pendeta di GBI, kita juga difasilitasi dengan yang namanya Lembaga Bantuan Hukum. Nah, ini pun juga dimiliki oleh GBI Glow, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi persoalan-persoalan dalam kehidupan pendeta, ya kan, maka pendeta memiliki fasilitas, yaitu Lembaga Bantuan Hukum. Nah, itu yang kita miliki, ya. Itu sebabnya dalam kesempatan-kesempatan hidup di dalam kehidupan ini kita memiliki aturan, ya. Tetap tidak boleh dipungkiri, kita sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di bawah aturan payung hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, sebagai warga kerajaan surga, kita ada di bawah payung hukum firman Allah, ya. Jadi ini harus bisa kita bedakan dalam kehidupan,
ya Bapak Ibu Saudara, sehingga jangan sampai akhirnya kita bingung keberadaan kita sebagai seorang anak Tuhan. Kita tidak tahu ada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, ya, yang akan bersinggungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu sebabnya ya dalam kehidupan kekristenan juga hati-hati dalam kehidupan kita, karena hal itu pun kita masih hidup di bawah payung hukum Indonesia, undang-undang Indonesia. Berarti jangan sampai karena kebodohan kita, karena ketidakmengertian kita, atau karena kebebalan kita, ya, lalu kita bersinggungan dengan hukum. Hukum tidak akan memandang bulu, ya. Itu sebabnya hal ini pun perlu diingatkan kepada setiap kita sebagai warga gereja yang baik, ya. Kita hidup dalam hukum, undang-undang hukum Allah, dalam hal ini Alkitab firman Allah. Tetapi kita sebagai warga negara yang baik pun, kita juga ada di bawah naungan undang-undang hukum Indonesia, ya. Puji Tuhan. Selanjutnya, bahwa hal ini pun juga berlaku di dalam kehidupan seorang yang disebut sebagai militia Christi, sebagai prajurit Kristus. Saya katakan tadi, seorang prajurit, dia harus menjadi pengikut yang baik, pengikut yang setia, pengikut yang rela kepada Kristus sebagai komandan di dalam kehidupan kita sebagai militia Christi, ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat apa yang menjadi keberadaan seorang prajurit, ya, seorang prajurit itu adalah seorang yang setia pada tugas yang dibebankan kepadanya, ya, oleh komandannya. Nah, kesetiaan ini bisa dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama, setia dalam penderitaan, ya. Seorang prajurit yang baik itu adalah seorang yang siap untuk setia dalam penderitaan, ya. Dia harus kuat dan sabar dalam penderitaan yang ada. Memangnya Tuhan tidak bisa menolong kita? Memangnya Tuhan tidak bisa memberkati kita? Jelas bisa. Tetapi ada kalanya dalam proses hidup kita sebagai militia Kristi, sebagai prajurit Kristus yang ada, kita masuk di dalam apa yang menjadi proses penderitaan, ya. Saya ingat betul seorang yang sedang dalam proses dibentuk menjadi seorang prajurit, maka itu dibatasin makannya, dibatasin jam tidurnya, dibatasin gerak langkahnya, gerak sosialnya, semuanya, ya, dalam batasan-batasan di mana dalam persiapan sebagai prajurit yang baik, ya. Makanya itu adalah sebuah, kalau boleh dikatakan, sebagai sebuah penderitaan. Tetapi itu pun juga harus tetap dilaksanakan. Sama dalam hidup kita pun demikian. Sebagai seorang prajurit Kristus, sebagai militia Kristi, kita pun juga ada hal-hal yang kadang-kala menjadi penderitaan, ya, sebagai batasan-batasan yang ada. Tetapi kalau kita melihatnya bahwa ini adalah untuk kepentingan komandan kita, untuk kepentingan atasan kita, seperti yang saya sudah pernah sampaikan dalam episode sebelumnya, bahwa dalam mengambil keputusan, biarlah kita melihat apakah ada kepentingan Tuhan yang utama di dalamnya atau tidak. Nah, kalau tidak, perlu dipikirkan kembali untuk mengambil keputusan tersebut. Tetapi kalau di dalam keputusan itu ada kepentingan Tuhan di dalamnya, nama Tuhan dijaga, nama Tuhan dipermuliakan, maka ambillah keputusan itu dengan skala prioritas adalah untuk kepentingan Tuhan. Nah, dalam kehidupan seorang militia Kristi pun demikian, ya. Kalau penderitaan ini adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, kenapa kita tidak mencoba untuk hidup di dalamnya, ya, dimana akhirnya orang akan melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Yang kedua selanjutnya adalah bicara tentang seorang yang setia bukan hanya dalam penderitaan, tetapi juga di dalam tugas-tugasnya, ya. Seorang militia Kristi, dia adalah orang yang tetap setia menjalankan tugasnya kapan saja dan di mana saja, ya. Jadi seorang militia Kristi ini dia akan tetap menjadi sosok pribadi militia Kristi yang setia dalam tugas tanggung jawabnya. Contohnya, panggilan masing-masing. Saya sebagai pendeta
Saya harus tetap setia dalam panggilan saya sebagai seorang pendeta. Ada seorang yang dipanggil sebagai pengusaha, dia harus tetap setia menjadi seorang pengusaha. Dia sebagai seorang pedagang, dia sebagai seorang pekerja, dia sebagai seorang apapun. Bahkan yang utama dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang suami, menjadi suami yang setia, menjadi istri yang setia. Bahkan di dalam tugas-tugas tanggung jawab lainnya. Haleluya. Nah, inilah hal yang menjadi ciri daripada seorang prajurit atau militia Kristi yang setia, ya. Dia harus setia dalam penderitaan, dia harus setia dalam tugasnya. Bahkan seorang yang disebut sebagai militia Kristi, ya, dia harus menaikkan kontrak bahwa hidup dan mati siap untuk hal tersebut. Itu ada dalam pendidikan, biasanya ada hal yang dibuat sebagai perjanjian kontrak, ya, dimana apabila terjadi kematian kepada seseorang yang sedang dilatih sebagai seorang prajurit lalu mati, maka orang tua harus merelakan itu, ya, karena itu adalah bagian daripada perjanjian kontrak bahwa siap untuk mati sekalipun, ya. Nah, ini pun juga harusnya menjadi bagian dalam tanggung jawab kita sebagai prajurit Kristus, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita siap hidup bersama dengan Kristus dan kita siap mati bersama dengan Kristus, ya. Jadi jangan sampai kita akhirnya lari dari apa yang menjadi tekanan dalam kehidupan yang ada. Haleluya. Ini adalah bagian daripada militia Kristi yang kedua, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu dipahami, seorang militia Kristi, seorang prajurit Kristus adalah seorang yang pertama adalah seorang yang rela untuk mengikut, ya, mengikut Kristus. Yang kedua adalah seorang yang setia sampai mati sekalipun. Itu tetap harus menjadi prinsip hidupnya. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus, ya. Yang ketiga selanjutnya adalah seorang militia Kristi adalah seorang yang memiliki kepekaan dengan suara komandannya, ya. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang apa? Bahwa domba-domba itu mengenali suara gembalanya. Jadi jelas, seorang militia Kristi, seorang prajurit Kristus, dia harus mengenal suara komandannya, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah hal yang perlu untuk dipahami. Sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus memiliki beberapa pengenalan, ya. Yang pertama, pengenalan akan suara Tuhan. Ya, ini penting sebagai komandan kita. Kita harus tahu pengenalan ini penting supaya apa? Supaya kita tidak menjadi salah mengikut, ya, mengikut yang lainnya. Jadi begini, dalam pendidikan seorang prajurit biasanya itu dia dipimpin oleh yang namanya komandan-komandan masing-masing, ya, dari batalion ataupun dari pasukan yang ada. Nah, tetapi posisi komandan yang satu dengan komandan yang lainnya itu bisa saja sama dalam artian secara kepangkatan. Nah, tetapi dalam tanggung jawabnya dia membawahi mana pasukan yang mana, pasukan yang mana. Jadi masing-masing memiliki tugas dan fungsi masing-masing di bawahnya, ya, gitu. Jadi tetapi komandan yang satu misalnya komandan di A, lalu dia perintahkan kepada komandan di B, belum tentu artinya komandan pasukan yang di B ini mengenal itu adalah satu perintah yang memang biasa dilakukan oleh komandannya. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu Saudara. Sama kita juga dengan Tuhan Yesus juga begitu. Jadi kita harus mengenal suara Tuhan nih. Mana suara Tuhan, mana yang namanya suara intuisi, yang namanya suara diri sendiri, ya, yang namanya suara perasaan. Nah, itu harus kita belajar, gitu loh. Makanya seorang prajurit yang baik, militia Kristi, dia akan memiliki pengenalan. Pengenalan yang pertama adalah suara Tuhan, ya. Sebagai seorang militia Kristi, seorang prajurit harus mengenal suara komandannya. Yang kedua, selanjutnya, pengenalan akan hal apa? Pengenalan di dalam penggunaan senjata, ya. Ini harus dipahami, gitu loh. Jadi seorang prajurit itu harus mampu memiliki pengenalan dalam penggunaan senjata, ya. Kapan senjata itu digunakan dan kepada siapa senjata itu diarahkan ataupun juga ditembakkan.
itu harus tahu gitu loh. Supaya apa? Supaya jangan teman sendiri ditembak, ya kan begitu. Bahkan yang lebih parahnya komandan sendiri dilawan. Nah, itu udah jelas-jelas adalah sebuah pengkhianatan, ya. Nah, itu tidak baik di dalam kehidupan sebagai seorang prajurit Kristus. Makanya saya katakan di sini bahwa seorang prajurit adalah seorang yang memiliki pengenalan akan suara komandannya, suara Tuhan, pengenalan akan penggunaan senjata. Apa itu? Yaitu Alkitab berkata bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi musuh kita adalah penguasa-penguasa jahat di udara. Ya, jadi musuh kita ini bukanlah suami kita, istri kita, pokoknya semua yang bersifat darah dan daging, ya. Nah, tetapi kalaupun ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sebagai musuhnya, itu adalah urusan Tuhan, ya, bukan urusan kita. Selanjutnya, apa yang dimiliki sebagai seorang militia Kristi? Pengenalan apa yang perlu dimiliki? Bukan hanya pengenalan suara komandannya, dalam hal ini Kristus, tetapi juga adalah pengenalan akan penggunaan senjata, ya. Dalam hal ini kita tahu bahwa hal ini diarahkan kepada musuh, ya, bukan kepada rekan ataupun juga kepada keluarga, ya. Dan yang ketiga adalah apa? Pengenalan akan apa? Bukan hanya pengenalan kita akan pimpinan kita, tetapi juga strategi musuh, ya. Jadi ini harus kita mulai pahami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, lebih tepatnya sebagai militia Kristi. Itu sebabnya Alkitab berkata, umatku binasa karena tolol, umatku binasa karena goblok, dalam Hosea 4 ayat 6. Ya, kenapa? Karena tidak mengenal strategi setan, gitu loh. Ada kalanya kita itu terbalik, gitu. Di mana terbaliknya? Gini, waktu kita diproses Tuhan, ya, kita tengking-tengking, gitu loh. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak ini, saya tolak ini, saya tolak ini. Loh, kita lagi diproses Tuhan, ya kan? Kita harus terima, ya kan begitu. Contohnya sama seperti seorang militia Kristi atau seorang prajurit. Lagi dia dibentuk supaya harus lari, harus pull up, harus push up dan sebagainya seperti itu. Enggak, tolak dalam nama Yesus. Ini enggak boleh. Ngaco kita, ya kan? Nah, jadi kita harus bisa mengenali. Ini yang saya katakan, banyak kita sebagai militia Kristi terbalik-terbalik, gitu loh. Waktu diproses Tuhan kita tolak-tolak, waktu setan menyerang kita terima, gitu loh. Ya, memang udah beginilah keadaannya, mau diapain? Ya, saya harus sabar, saya harus terima. Nggak bisa. Kalau memang setan menyerang, kita harus balik menyerang. Ingat setan, ya kan begitu. Makanya hal-hal ini yang setan nggak pernah menyerang langsung loh, Bapak Ibu Saudara. Jangan salah mengerti ya. Nggak ada tuh setan nyerang-nyekek orang gitu, nggak ada. Tapi setan menunggangi orang lain untuk menyerang orang lain. Nah, ini yang harus kita tengking. Loh, kan Yesus bilang begitu kepada Petrus, kepada apa? Dia bilang, ular beludak. Apa dikatakan setan? Ya kan dikatakan begitu. Hei iblis, dikatakan begitu. Dia ngomong begitu loh, bayangin, ya kan, kepada Petrus dan kepada yang lain. Nah, hal seperti ini kita harus lihat, gitu. Kita harus peka, gitu. Mana yang memang ada hal-hal yang memang setan menyerang, lawan, fight, gitu loh, dengan iman. Kata Alkitab, lawan, gitu. Jangan lalu kita menyerah, jangan kita lalu pasrah, gitu. Ya habis gimana, udah keadaannya seperti ini. No, terbalik. Sebagai militia Kristi kita harus cerdas, gitu loh. Sebagai prajurit-prajurit Kristus kita harus cerdas. Bagaimana kita mengenali strategi musuh? Nah, itu yang saya katakan tadi. Seorang militia Kristi harus memiliki 3 pengenalan. Pengenalan akan suara Tuhan, pengenalan akan penggunaan senjata, dalam hal ini firman Allah, dan pengenalan akan strategi musuh. Kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang jelas-jelas ada musuhnya, yaitu apa? Roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara, setan, kan begitu. Makanya dalam kesempatan kemudian saya akan coba membahas, ya, yang mana dalam program itu saya akan membahas bahwa Anda bertanya, Alkitab menjawab, ya. Jika Anda mengalami kuasa kegelapan, itu yang akan saya coba buat program tersebut, ya, di kesempatan minggu-minggu ini. Puji Tuhan, jadi dengar saja nanti infonya. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita miliki. Ayo dong Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Kalau memang kita sudah menjadi seorang pengikut Kristus sebagai militia Kristi, siap atau tidak siap, terima atau tidak terima, itulah yang menjadi kebenarannya. Haleluya. Nah, yang selanjutnya, seorang
Militia Christi itu adalah seorang yang fighter gitu loh, seorang pejuang ya. Seorang prajurit itu harus berani berjuang, bertarung dalam segala medan dan menghadapi lawan manapun. Itu udah jelas gitu loh. Jadi seorang militia Kristus itu, militia Kristus itu atau prajurit Kristus itu nggak boleh cengeng, nggak boleh takut gitu loh. Apapun yang menjadi intimidasi, apapun yang menjadi serangan-serangan setan, lawan. Kitab udah bilang lawan iblis. Ya kan, jangan takut gitu loh. Jadi hal seperti ini perlu untuk kita hadapi gitu loh, pantang mundur. Dalam iman Kristen itu bahwa kita harus memiliki prinsip tidak boleh pulang sebelum menang. Haleluya, ya kan? Harus punya prinsip seperti itu. Jadi jangan lari dari gelanggang pertempuran, maju terus, hadapin terus. Dan ingat bahwa seorang prajurit Kristus, seorang militia Kristi itu terikat kepada sumpah prajurit, ya, yang isinya bahwa ia siap mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negaranya, ya. Jadi dalam hal ini pun kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita sebagai prajurit Kristus, kita udah ditebus kok dengan darah yang mahal, kita sudah diampuni kok, iya kan begitu. Jadi kalaupun ada hal-hal yang harus kita hadapi sampai titik darah penghabisan, itu perlu kita miliki ya. Jangan takut dalam kehidupan ini gitu loh, karena setan mau mengintimidasi, mengintervensi kita sampai habis. Nggak boleh, jangan bodoh, hadapi begitu loh kehidupan ini. Jangan cengeng, jangan takut, jangan mundur. Kalaupun kita sedang ada dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, perhatikan protokol kesehatan, tetapi mental kita jangan sampai akhirnya kalah dengan keadaan yang ada, ya. Kita harus siap gitu loh. Kita harus terus maju dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Supaya apa? Supaya kita semakin sehat, supaya kita semakin kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Saya bikin di wall Facebook saya, ya kan? Loh, kalau di awal aja kita udah gentar dengan kehidupan yang ada ini, bagaimana kita mau menyelesaikan tahun 2021 dalam kehidupan kita? Ayo dong, bangkit gitu loh. Sebagai militia Kristi adalah memiliki prinsip sebagai seorang pejuang yang pantang mundur. Seorang pejuang adalah yang penuh dedikasi dalam kehidupan sebagai militia Kristi. Haleluya. Dan akhirnya, apa yang menjadi bagian dalam kehidupan seorang militia Kristi? Seorang militia Kristi adalah seorang yang baik, yang selalu menyelesaikan tugasnya, ya. Ini adalah hal yang harus kita miliki. Saya mau katakan bahwa sebagai seorang militia Kristi, kita harus menyelesaikan tugas kita. Toh hidup di dunia ini hanya sementara. Tugas kita hanya sementara. Ngapain kita pusing-pusing dengan apa yang menjadi persoalan-persoalan diri kita sendiri? Belajar berpikir, memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan Tuhan, apa yang menjadi kepentingan keluarga, apa yang menjadi kepentingan orang banyak. Sehingga di dalamnya kita disebutlah sebagai prajurit Kristus yang setia. Haleluya. Itu sebabnya dalam kehidupan seorang prajurit Kristus sebagai militia Kristi, dia adalah seorang yang menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, ya. Dia adalah seorang penyelesai, dia adalah seorang finisher, ya, tentunya dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tahu ada hal yang akan disediakan di masa kemudian, yaitu adanya mahkota kerajaan surga, disediakan rumah di surga, ya kan? Haleluya. Inilah hal yang perlu untuk kita miliki dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara. Hari-hari di mana kita hidup, hari-hari ini adalah hari yang tidak gampang. Tetapi sebagai seorang prajurit Kristus, tugas kita adalah melawan hal-hal yang berkaitan dengan kuasa jahat, kuasa si setan, ya. Jangan takut, karena kita disertai Tuhan, bahwa Allah lah yang berperang menggantikan kita. Tetapi dalam prinsip-prinsipnya, mari kita mulai miliki sebagai seorang prajurit Kristus yang baik. Kita harus mengenal siapa yang menjadi pimpinan kita, Tuhan kita, ya. Kita harus bersedia mengikutinya dengan kerelaan, dengan sukacita dalam kehidupan kita sebagai militia Kristi. Lalu bersiap untuk melayani, siap untuk taat, ya. Seorang militia Kristi adalah seorang yang setia dalam penderitaan, setia dalam tugas tanggung jawabnya, dan setia sampai mati, ya. Yang berikutnya, seorang militia Kristi adalah seorang yang mengenal
suara Tuhannya, suara komandannya, yang mengenal di dalam menggunakan apa yang menjadi persenjataannya, firman Allah sebagai senjata, bukan untuk membunuh sesama kita, tetapi adalah untuk melawan kuasa si jahat. Dan yang selanjutnya, mengenali strategi musuh, apa yang menjadi serangan setan. Ingat, setan tidak menyerang langsung dalam kehidupan kita lalu kita mulai kerasukan setan seperti itu. No, tetapi setan menyerang dengan cara mengintervensi, mengintimidasi melalui orang-orang yang dikuasai oleh apa yang disebut sebagai kecewa, disebut sebagai dendam, disebut sebagai kepahitan dan sebagainya. Ya, ini harus kita miliki, bahwa seorang prajurit Kristus, militia Kristi, adalah seorang fighter. Jangan takut, ya, jangan mundur, ya, penuh dedikasi. Pokoknya prinsipnya, saya hidup takut akan Tuhan, saya benar, saya maju. Saya tidak akan mundur dengan apapun yang akan dilakukan oleh setan, ya. Dan akhirnya seorang militia Kristi adalah seorang yang menyelesaikan segala sesuatunya. Dia adalah seorang finisher, ya. Dia akan menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab, penuh motivasi, dan penuh keyakinan bahwa apa yang dia kerjakan pada akhirnya ia akan melihat janji di balik usahanya, janji di balik perjuangannya. Ada surga kekal yang disiapkan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan, ya. Jangan takut, jangan mundur, ya. Pokoknya terus maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bantu terus dalam doa, ya, supaya kita semua bisa sehat, ya. Keadaan yang ada ini, pokoknya prinsipnya tenang saja dalam kehidupan ini, ya. Kalaupun kita harus dipanggil Tuhan, kita tahu kita kemana kita pulang, ya. Tetapi kalau selama Tuhan masih mempercayakan hidup dan napas hidup, kita maju terus, jangan mundur, jangan takut. Pokoknya hidup ini harus menjadi berkat, hidup ini harus terus berjuang. Kita sadari bahwa kita adalah militia Kristi, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, inilah hal yang bisa kita renungkan dalam kesempatan hari ini. Di sepanjang minggu ini, kalau kemarin saya sudah katakan, digambarkan seperti orang percaya, digambarkan seperti Raja Wali, dan kita pada pagi hari ini digambarkan seperti prajurit, ya kan, yang siap bertarung, yang siap berperang. Dan kita juga digambarkan nantinya sebagai seekor domba, maupun juga sebagai hal-hal yang lainnya, ya. Nah, itu nanti kita akan lihat dalam pembahasan berikutnya. Jadi jangan lupakan, setiap hari, setiap pagi jam 6 sampai jam 7 pagi kita ada bersama bersyukur di dalam doa pagi kita ini. Haleluya. Kita berdoa, dan Bapak Ibu Saudara, kalau ada pokok-pokok doa, Bapak Ibu Saudara silakan, ya. Pokoknya kirim saja, saya akan doakan. Mungkin tidak pada saat kesempatan ini, tetapi sesudah live siaran ini, saya akan doakan buat setiap pokok-pokok doa yang ada, ya. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Di hari Selasa ini kami imani hari yang baru, hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami boleh mengalami apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga, memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, memberkati dalam dagang mereka, dalam usaha, dalam bisnis mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka. Diberkati Tuhanlah. Bahkan kami berdoa kalau ada yang sakit oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus, mujizat Tuhan nyatakan sembuh oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada yang mengalami serangan COVID-19 yang ada, Tuhan, biarlah kiranya Engkau memulihkan setiap mereka yang ada, bangkitkan semangat mereka sehingga imun mereka pun boleh terbangkitkan. Kami melepaskan doa berkat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap Bapak Ibu Saudara, diberkati keluarga masing-masing, diberkatilah kesehatan mereka yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa memberkati buat setiap apapun yang menjadi aktivitas hidup mereka dalam penjagaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Memberkati juga buat setiap kepala-kepala jemaat, pemimpin-pemimpin umat yang ada. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa dalam penjagaan Tuhan, mereka sehat selalu dan mereka diberkati selalu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Berkati juga
Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin. Berkati para menteri, berkati kepala daerah, berkati juga buat para medis, dokter, perawat, suster, brother, berkati juga TNI Polri, berkati juga buat Satpol PP yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami bersyukur buat anugerah Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, siap memasuki kehidupanmu sepanjang hari ini dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tua, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ingat Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.